Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elis Nurcahyati dan Ratih Rahadatul Ais. Beberapa dokumentasi dari kelompok 1. Di sini kami mengambil tema panggung petualangan dengan judul cerita Sapi yang iri terhadap gajah. Indikator yang dikembangkan yaitu yang pertama adalah kemampuan berbicara, yang kedua kemampuan berpikir, dan yang ketiga adalah kemampuan menyimak. Kriteria penilaiannya yaitu yang pertama BSB, berkembang sangat baik. Apabila anak sudah sangat mampu membedakan binatang laut atau darat tanpa bantuan guru ataupun orang tuanya. Yang kedua, BSH, berkembang sesuai harapan. Apabila anak mampu membedakan setidaknya 4 binatang laut dan darat. Yang ketiga adalah MP, mulai berkembang. Apabila anak bisa membedakan hewan laut dan darat, tetapi masih seringkali bertanya dengan guru. Dan yang terakhir adalah BB, belum berkembang. Apabila anak belum bisa membedakan hewan laut dan darat dan masih membutuhkan dampingan guru atau orang tua. Untuk cara bermainnya, silahkan menyimak video dari kelompok 1. Di suatu pagi yang cerah, terlihat sapi sedang memandang sayur yang cukup lama ia nantikan. Sekarang, sapi siap memanen sayur yang telah ditanamnya. Akhirnya, aku dapat makan sayur sebanyak-banyaknya. Setelah merasa kenyang, lalu sapi beranjak pergi menuju tepi laut untuk minum. Di tengah perjalanan menuju tepi laut, sapi melihat teman-temannya. Ada gajah, ada kambing, ada singa, ada beruang, ada kura-kura, ada paus, ada lumba-lumba, gurita, dan yang terakhir ada ikan emas. Mereka semua sedang berkumpul. Ada apa ini? Kelihatannya semua sangat akrab dengan gajah. Aku harus mencari tahu. Sesampainya di tepi laut, sapi pun minum. Segarnya. Setelah minum, sapi pun bergegas menuju teman-temannya. Sekarang aku akan menemui singa. Singa? Ada apa, Sophie? Kenapa kamu akrab sekali dengan gajah? Karena dia sangat baik dan tidak sombong. Benarkah? Benar, Sapi. Baiklah, aku mau mencari buah dahulu. Sapi yang tidak percaya dengan perkataan singa, sapi pun kembali bertanya kepada kura-kura tentang gajah. Kura-kura, bolehkah aku bertanya sesuatu? Iya, silahkan. Aku lihat tadi engkau sangat akrab dengan gajah. Iya, karena gajah sangat baik dan tidak sombong. Ada apa, sapi? Tidak ada apa-apa, kura-kura. Semua berpihak pada gajah. Tidak ada yang mengatakan aku baik seperti yang dibilang singa dan kura-kura. Teman gajah pula
lebih banyak daripada aku. Sapi pun berencana jahat kepada gajah agar dijauhi oleh teman-teman binatang yang lain. Aku harus mencari ide agar semuanya menghindari gajah. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk kepada singa dan kura-kura tentang gajah. Sapi yang merasa iri kepada gajah memiliki niat jahat dan mencari singa, kura-kura untuk mengatakan sebuah kebohongan. Singa, gawat, kamu harus berhati-hati dengan gajah. Kenapa, Sapi? Tadi aku lihat gajah membawa minum untuk beruang. Namun setelah beruang itu meminumnya, ia langsung kejang-kejang dan gajah pergi meninggalkannya. Wah, aku tidak mau lagi berteman dengan gajah. Lalu, sapi pun pergi dengan perasaan bangga. Hahaha, aku berhasil. Tidak hanya sampai di situ, sapi juga menemui kura-kura. Kura-kura, kura-kura. Ada apa, sapi? Tenanglah. Lebih baik jaga teman-teman di laut dengan baik, kura-kura. Aku tadi melihat gajah memberikan buah kepada anak lumba-lumba, lalu mereka semua mati. Tega sekali dia. Aku akan menjaga teman-teman di laut. Terima kasih, sapi. Sapi pun tertawa bahagia dengan hati yang gembira karena merasa rencananya berhasil. Suatu hari, gajah bertemu dengan singa. Selamat pagi, singa. Namun, singa tidak menjawab sapaan gajah sama sekali. Lalu, singa pergi begitu saja meninggalkan gajah. Gajah yang tidak merasa curiga tetap berjalan menyusuri hutan seperti biasa. Dan ketika bertemu dengan kura-kura, dia kembali menyapa. Selamat pagi, kura-kura. Sama seperti singa, kura-kura juga tidak menjawab sapaan gajah. Kura-kura lalu pergi meninggalkan gajah. Gajah mulai curiga dan bertanya mengapa teman-temannya berubah, jadi tidak peduli bahkan seolah-olah benci dengan dirinya. Padahal gajah merasa tidak melakukan kesalahan apapun, dia tetap bersikap baik dengan semua binatang. Ada apa dengan teman-temanku? Kenapa semuanya menghindar? Gajah pun berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada sapi. Lalu gajah pergi menemui sapi. Sapi? Hai gajah, ada apa? Ada apa dengan teman-teman kita? Kenapa mereka semua menjauhiku? Aku tidak tahu. Sapi, ayolah jawab jujur. Aku tidak tahu. Ayolah sapi, jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku tidak tahu, dasar cerewet. Karena gajah yang masih penasaran dengan sapi yang belum menjawab pertanyaannya, gajah pun mengikuti sapi dan mengejarnya. Namun, tidak lama setelah itu, sapi pun terjatuh pada lubang besar di dalam hutan. Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba masuk ke dalam jebakan? Oh tidak. Waktu sapi jatuh ke dalam lubang, gajah pun lalu menghampirinya. Sapi yang melihat gajah di atas lalu meminta tolong. Aku gajah, tolong aku. Tetapi gajah tidak bisa menarik sapi sendirian. Akhirnya gajah teriak minta tolong. Dan kebetulan kura-kura dan singa lewat pada saat itu. Karena ada yang teriak minta tolong, mereka pun datang menghampiri gajah dan membantu gajah mengangkat sapi untuk naik ke atas. Dan setelah di atas, sapi pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada gajah.
Gajah, aku minta maaf. Aku iri kepadamu karena kamu memiliki banyak teman. Iya, Sapi. Tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi ya. Dan sapi juga menjelaskan kepada singa dan kura-kura apa yang sebenarnya terjadi. Dan di situ pun sapi sadar mengapa semua penghuni hutan sangat senang terhadap gajah. Karena gajah itu baik. Akhirnya mereka hidup damai dan tidak saling membenci. Pesan moralnya, jangan bersikap iri dan dengki terhadap seseorang, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan jika kita ingin memiliki banyak teman, berbuat baiklah kepada siapapun. Dadah, terima kasih.